Dan juga ada juga layanan drive-thru ya, di depan. Jadi layanan ini kami beri nama Lapak Pantura, layanan pengembalian koleksi tanpa turun kendaraan. Ini kan untuk memudahkan masyarakat mengembalikan buku nih. Soalnya kan gedung yang ini kan ada di lantai 2. Kadang-kadang mau mengembalikan buku kan masih naik ke atas depan males nih. Jadi kami membuka layanan drive-thru di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Hari ini kami berada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang, Jalan Kiai Haji Wahid Hasim nomor 147 Sampang. Kebetulan kami ditemani oleh Bapak dan Ibu dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang, dan juga ditemeninkan kami di channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang, Mas Renta. Mungkin sebelum bincang-bincang santai ini dimulai, mungkin diperkenalkan dulu atau sapa para pemirsa yang ada di channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Saya turun ya, Kepala Bidang Perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang. Selamat siang Sobat Pustaka, selamat siang teman-teman yang biasa mengakses channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Perkenalkan, nama saya Nurul Kusaini, saya adalah pustakawan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang. Selamat siang teman-teman literasi Kabupaten Sampang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Holil. Saya di sini sebagai Subkoordinator Layanan Perpustakaan dan juga sebagai pustakawan. Terima kasih. Itu para pemirsa sudah diperkenalkan ya, tugas dan fungsi masing-masing, baik itu Ibu Kabid, Ibu Nurul dan Pak Holil tentunya dalam di channel Inovasi MMD Kabupaten Sampang. Tentunya Bu Kabid sebagai bidang perpustakaan, tentunya kami berangkat dari sebuah penasaran Ibu ya, apa saja yang sudah dilakukan oleh Ibu ya, semenjak Ibu ada di sini ya, tentunya di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang, untuk bagaimana melayani pengunjung ya, untuk bisa membaca dan lain sebagainya. Monggo Bu Kabid. Di sini melayani masyarakat dalam bidang pelayanan, itu masalah pinjam buku, terus termasuk pengembaliannya gimana menurut? Betul. Ya. Jadi kalau boleh menambahkan ya Mas ya. Sebenarnya kami banyak kegiatan di perpustakaan ini ya. Berbagai layanan yang kami lakukan. Yang pertama adalah layanan sirkulasi. Layanan sirkulasi itu adalah layanan peminjaman dan pengembalian buku. Kemudian yang kedua adalah layanan baca di tempat. Jadi siapapun yang ingin mengakses informasi maupun sumber literasi yang lain dan kebetulan bukan warga Sampang sehingga tidak menjadi anggota, itu bisa menggunakan fasilitas layanan baca di tempat. Nah, ya betul. Kemudian kami juga ada layanan perpustakaan keliling. Layanan ini menggunakan mobil pusling gitu Mas ya. Jadi diperuntukkan untuk menjangkau masyarakat yang jauh dari akses layanan perpustakaan. Misalnya rumahnya di pelosok nih, kan jauh ya mau menuju ke perpustakaan. Kemudian layanan berikutnya ada layanan rumah pintar. Nah, kalau layanan rumah pintar ini sasarannya adalah untuk anak-anak usia dini. Jadi untuk TK, PAUD maupun SD kelas rendah. Kemudian ada juga layanan pembinaan perpustakaan. Kalau layanan pembinaan perpustakaan ini
diperuntukkan untuk perpustakaan binaan kami, baik perpustakaan sekolah maupun perpustakaan desa. Kemudian layanan berikutnya kami ada juga layanan pengolahan bahan perpustakaan. Jadi bahan pustaka yang baru dibeli maupun kami terima dari berbagai sumber, baik dari hibah maupun bantuan, diolah dulu. Itu layanan pengolahan bahan perpustakaan. Kemudian juga ada kegiatan inklusi sosial, jadi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kalau kegiatan TPBIS ini ada les bahasa Inggris gratis yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat dari berbagai usia. Kemudian juga ada layanan kelas bahasa Madura, Mas. Nah, ini yang istimewa ya. Jadi ini mengangkat tentang literasi budaya. Ya. Kemudian juga ada kegiatan pelatihan yang lain. Jadi ada kegiatan pelatihan merajut, kemudian cooking class atau memasak dan lain-lain. Gitu. Dan juga ada juga layanan drive-thru ya, di depan. Jadi layanan ini kami beri nama Lapak Pantura. Layanan pengembalian koleksi tanpa turun kendaraan. Ini kan untuk memudahkan masyarakat mengembalikan buku nih. Soalnya kan gedung yang ini kan ada di lantai 2. Ya. Kadang-kadang mau mengembalikan buku kan, aduh masih naik ke atas dulu kan males nih. Jadi kami membuka layanan drive-thru di depan. Gitu. Iya. Oh ya gini Pak, kegiatan di sini salah satunya yaitu perpustakaan, transformasi perpustakaan berfungsi. Nah, di sini meskipun anggarannya tidak ada, alhamdulillah berjalan dengan lancar berkat teman-teman kita yang ada di sini, sumbangan juga rela. Ya, alhamdulillah sampai sekarang berjalan dengan lancar. Nah, sesuai dengan kegiatan yang kemarin yaitu lomba jingle, alhamdulillah di Dinas Perpustakaan Kabupaten Sampang mendapat juara 2 nasional, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat kekompakan yang di sini bisa membawa nama baik Kabupaten Sampang, khususnya di Dinas Perpustakaan. Ya itulah pemirsa, barusan sudah dipaparkan ya oleh Ibu Kabid maupun Bu Nurul terkait dengan terobosan dan juga untuk bagaimana memaksimalkan pelayanan, termasuk ada puslin Bu ya, puskesmas keliling ke desa-desa ini tentunya bagi yang tidak terjangkau bisa terjangkau. Ini salah satu bentuk kepedulian Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang. Dan mungkin bisa saya tambahkan, Mas Usman, salah satu inovasi kami itu jadi juara di Sabernova Award kemarin. Luar biasa ini pemirsa. Jadi ya, salah satu ini yang di depan kami ini adalah bentuk penghargaannya. Jadi yang Lapak Pantura yang disebutin Bu Nurul itu Pak ya, salah satu inovasi terbaik. Jadi juara harapan 2. Nah, terus mungkin saya tambahkan juga, kami kan ada perpustakaan digital. Oh iya. Jadi buat masyarakat Sampang khususnya dan masyarakat Madura yang tidak bisa datang ke sini, jadi bisa mengakses perpustakaan digital kami di Maca namanya, dan bisa di-download aplikasinya di Play Store. Gitu, jadi sudah lengkap di sini. Siap. Ya, jadi yang ingin datang langsung silahkan, yang tidak sempat ya bisa baca di perpustakaan digital kami. Ya. Itu merupakan terobosan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang, termasuk ada aplikasi, termasuk juga pemirsa ini Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang ini mendapatkan juara 2 Pak ya. Yang jinglenya itu juara 2 nasional. Yang Lapak Panturanya itu juara harapan 2 di Sabernova Award. Jadi hadiah terindah bagi teman-teman kami semua di bidang perpustakaan di penghujung tahun 2022. Jadi penutup akhir tahun yang manis nih Mas. Artinya kebahagiaan ya. Sudah mendapati kantor yang baru, kita sudah punya nilai plus. Alhamdulillah. Artinya kata Bu Kabid ini sebelum kita menetapkan perpustakaan ini, kantor baru, gedung baru ini, kita sudah mempunyai penghargaan, nilai positif ini Bu ya, ke depan agar lebih baik ini. Lebih semangat. Mungkin sambil lalu ke Mas Rendra untuk tanya gitu kan. Monggo Mas, silakan. Yang saya tanyakan mengarah ke teknis.
Untuk peminjaman buku yang di perpus itu syaratnya apa saja, Ibu? Jadi kalau untuk peminjaman syaratnya yang pertama adalah harus menjadi anggota dulu, Mas. Ya, jadi sudah mempunyai kartu anggota dulu. Kemudian yang kedua, ketika alur peminjamannya ya datang aja ke sini, sudah punya kartu, kita absen dulu. Kemudian silakan dipilih buku yang akan dipinjam. Jadi kami dalam sistem layanan ini menggunakan sistem layanan terbuka, Mas. Jadi sistem layanan terbuka itu pemustaka atau pengunjung perpustakaan itu bisa mengambil sendiri buku yang yang dibutuhkan. Jadi bukan kami yang mengambil. Jadi dalam sistem layanan itu kan ada 3 sistem. Ada sistem layanan tertutup, terbuka, dan semi. Nah, kami menggunakan layanan semi. Jadi yang terbuka di ruang baca umum, kemudian untuk di ruang referensi kami menggunakan sistem layanan tertutup. Nah, jadi kalau sudah menjadi anggota mau pinjam buku silahkan datang saja. Jangan lupa absen dulu supaya terekam jejaknya ya pernah datang ke sini. Kemudian yang kedua silakan pilih buku yang dibutuhkan. Jika ada kesulitan bisa tanya kepada petugas. Nah, untuk memilih buku ini ada caranya loh, Mas, gampang ini. Jadi tanpa bantuan pun rekan-rekan pemustaka bisa menemukan sendiri. Jadi kami ada namanya OPAK. OPAK ini Online Public Access Catalog. Jadi katalognya sudah berupa katalog elektronik. Tinggal diketik saja buku yang dibutuhkan. Misalnya perlu buku manajemen atau apa, atau hanya tahu nama pengarangnya misalnya, tidak tahu judulnya. Tinggal ketik keywordnya nama pengarang atau judul, tinggal klik search, nanti bisa diketahui buku itu letaknya ada di rak sebelah mana. Langsung saja menuju ke rak yang dituju, diambil, kemudian datang ke meja sirkulasi. Nanti akan diproses oleh petugas. Nah, karena kami sudah menggunakan otomasi layanan pengelolaan dan pelayanan kami, jadi tidak hanya cukup 5 menit cetik-cetik sudah selesai. Jadi tidak manual lagi nih, Mas. Iya. Untuk pemberkasan atau dokumen yang perlu dibawa untuk pemuda mungkin yang mau jadi anggota gitu ya. Gitu ya. Kalau mau jadi anggota simple, gratis tanpa berbayar rekan-rekan. Jadi silahkan datang ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sampang. Cukup membawa KTP saja. Fotokopi KTP ya, KTP Sampang, syaratnya adalah KTP Sampang. Nanti silakan mendatangi petugas, sampaikan bahwa saya ingin menjadi anggota. Nanti akan di-entry data keanggotaannya, langsung foto di tempat. Insya Allah paling lama sekitar 15 menit kartu sudah selesai. Kartunya sudah ada barcode-nya, Mas. Iya, betul. Jadi tidak manual lagi. Cukup simpel kan ya? Ya. Jadi kalau nggak jadi anggota perpustakaan umum Kabupaten Sampang terlalu ya Mas. Mudah syaratnya. Dimudahkan Bu ya. Iya, kami mudahkan. Misalnya nggak bawa fotokopinya, kami fotokopi sendiri di sini. Cukup bawa KTP saja. 15 menit selesai. Mungkin ada tambahan juga ya. Kami ada tambahan layanan yang saya kira sangat-sangat membantu teman-teman pemustaka, terutama adik-adik mahasiswa sama pelajar SMA, SMP itu. Kami ada layanan komputer. Jadi di ruang baca itu, ini sementara kami ada 3 komputer, itu sudah terakses dengan wifi juga. Jadi teman-teman yang tidak punya laptop atau yang tidak punya komputer di rumah atau daripada ke warnet, mendingan kayak tugas apa itu kerjakan di sini. Jadi kami sudah siapkan juga dengan printernya, kami siapkan juga dengan kertasnya. Cuma dibatasi 1 orang 1 hari itu 20 lembar. Jadi adik-adik itu daripada, ya bukan adik-adik aja, masyarakat Sampang yang ingin mengakses apa gitu, yang tidak punya laptop, mendingan di sini. Jadi kami sudah sediakan, sementara baru 3 komputer. Tapi kalau tahun depan di kantor yang baru, bukan tahun depan, bulan depan di kantor yang baru itu kami ada tambahan 8. Jadi silahkan dipakai teman-teman mahasiswa, adik-adik. Itu sudah lengkap sama printernya, sama kertasnya. Bahkan kami ada rencana, ya mudah-mudahan terwujud ke depannya. Kami sediakan juga fotokopi ya Bu Nur.
Iya. Ya, silakan foto. Mudah-mudahan. Karena kami memang punya komitmen. Kami akan mensukseskan visi dan misinya Bapak Bupati. Sebab visi dan misinya kita kan satu ya, untuk Sampang Hebat dan Bermartabat. Jadi kami akan mempermudah layanan yang terbaik buat masyarakat gitu. Betul. Yang mudah, yang cepat gitu. Biar visi dan misinya Pak Bupati itu juga sukses gitu loh. Iya, siap. Cuman karena memang minat bacanya masyarakat Sampang dan umumnya Indonesia itu kurang, jadi kami harus selalu berinovasi, memudahkan masyarakat untuk datang ke sini untuk menggunakan fasilitas yang kami sediakan. Untuk program transformasi inklusif. Oh iya, itu ya program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Gimana maksudnya dan tujuannya? Iya. Program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial ini adalah perpustakaan bertransformasi, jadi berubah, tidak hanya menjadi pusat sumber informasi. Jadi kita ke perpustakaan tidak hanya sekedar membaca dan pinjam buku saja, tetapi perpustakaan sudah berubah, mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat dalam bentuk aksi nyata melalui pelatihan-pelatihan yang pada akhirnya bisa meningkatkan keterampilan masyarakat. Dan dari keterampilan yang diperoleh di perpustakaan tadi, masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan. Itu yang disebut dengan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, Mas. Jadi di situ diajarkan dari usia dini untuk bagaimana menjadi pemuda-pemuda nantinya berakhlak dan itu bukan yang kreatif, yang berpengetahuan. Jadi literasinya kan banyak, yang literasi itu kan tidak sekedar kalau arti sempit literasi itu kan hanya sekedar baca dan menulis, tapi ini adalah penerapan literasi dalam arti yang sangat luas. Bagaimana mereka bisa memperoleh informasi, kemudian menggunakan informasi itu untuk memecahkan segala permasalahan dalam kehidupannya dan bisa meningkatkan taraf kehidupannya dengan lebih sejahtera. Caranya bagaimana? Jadi perpustakaan bisa menjadi pusat kegiatan masyarakat, Mas. Jadi berbagai kegiatan pelatihan diadakan di perpustakaan. Yang sudah kami lakukan sih ada pelatihan membuat buket, kemudian pelatihan membuat rolade ayam, pelatihan membuat rempeyek gitu mungkin, buat rempeyeknya, kemudian yang kita kerjasama juga dengan Dinas Lingkungan Hidup ya Pak, pelatihan. Kami juga kerjasama lintas sektoral. Salah satu contohnya yang Bu Nurul sampaikan barusan, kami kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup. Kami ada pelatihan waktu itu pengolahan sampah organik. Jadi sampah organik itu ternyata luar biasa, bisa dibuat sampo, sabun, dan lain sebagainya. Jadi di program kami inklusi sosial itu memang program luar biasa dan salah satu inovasi andalan kita. Cuma memang di tahun sekarang kami belum terakomodir untuk masalah pembiayaannya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Kabid di awal, kami bukan sering sumbangan, malah sering tekor sendiri gitu ya. Nah, cuma tahun depan alhamdulillah kami sudah terakomodir dan insya Allah kami lebih semangat lagi untuk berkembang dan berinovasi untuk inklusi sosial. Tapi memang di dalam pelaksanaan program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial atau kita lazimnya disingkat TPBIS ya Mas, itu memang ada tiga strategi yang kita lakukan. Yang pertama adalah strategi peningkatan layanan informasi dengan cara penambahan koleksi baik tercetak maupun digital, dan ini sudah kami lakukan. Jadi pengadaan koleksi tercetak baik dari dana APBD maupun kami juga mendapatkan bantuan dari Perpustakaan Nasional kemarin 1.500 eksemplar. Nah, selain itu juga kami menambah koleksi digital kami di e-book di perpustakaan digital kami, itu juga dibiayai dari APBD.
Nah, kemudian peningkatan strategi layanan informasi berikutnya adalah seperti tadi disampaikan oleh Pak Onil, adalah adanya layanan komputer. Ini para pemustaka masyarakat ketika berkunjung ke sini tidak hanya baca buku saja seperti yang saya sampaikan tadi, bisa mengerjakan tugas, kemudian juga bisa mengakses jurnal-jurnal terbaru maupun mengakses e-Pusnas maupun Kastara miliknya Perpustakaan Nasional melalui layanan komputer yang kami sediakan. Kemudian strategi yang kedua adalah pelibatan masyarakat, Mas. Nah, pelibatan masyarakat ini seperti tadi, kita bagaimana menjadikan perpustakaan ini pusat kegiatan masyarakat. Jadi berlatih di sini, belajar bahasa Inggris, kemudian juga belajar bahasa Madura juga ya Pak ya. Kan ini bahasa Madura ini melalui program KBM kami, kelas bahasa Madura, yang pelatihnya adalah Pak Bustomi, beliau seorang budayawan. Ini target kami sebenarnya generasi muda. Jadi masuk dalam pelestarian literasi budaya juga ya, bagaimana melestarikan bahasa Madura. Saya kira kalangan pemuda banyak ya Mas ya yang abesa itu kurang paham ya, betul ya. Ya, tentang kadang ode kebesa tidak paham bagaimana kalau bahasanya makan untuk dirinya sendiri, kadang kaula ada itu kan sebenarnya salah. Nah, itu tujuan kami yang kegiatan inklusi di kelas bahasa Madura. Kemudian strategi TPBIS yang ketiga adalah kolaborasi, advokasi Mas. Advokasi ini meliputi kolaborasi baik dengan stakeholder terkait maupun dengan komunitas. Jadi seperti kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup seperti disampaikan Pak Auli tadi. Kami juga pernah kerjasama dengan peternak ayam broiler. Jadi mereka mensuplai bahan baku untuk pelatihan olahraga ayam, mensuplai ayam. Nah, ini kan menunjukkan Mas bahwa masyarakat mulai peduli, mulai peduli terhadap kegiatan di perpustakaan. Kami juga kerjasama dengan komunitas Go Green Sampang untuk pengolahan sampah. Nah, selain kerjasama, kami juga promosi Mas, supaya masyarakat kenal ya adanya. Jadi jangan lupa juga ya sobat pustaka, kalau sudah subscribe channel Inovasi MMD, subscribe juga channel kami di YouTube Diskusi Kabupaten Sampang. Numpang promosi nih Mas. Siap, apa-apa. Oke. Ibu Bapak, bisa tidak kami sebagai pelaku usaha di bidang swasta atau bisa juga disebut membuka toko buku, bisa tidak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan atau memfasilitasi kami untuk pelatihan di bidang manajemen dan pemasaran? Untuk melaksanakan pelatihan bisa di sini memfasilitasi dengan bekerja sama dengan stakeholder. Ya, jadi gini Mas, kalau seperti yang saya sampaikan tadi ya Mas ya, bahwa program TPBIS ini ada 3 strategi ini. Ya, strategi terakhir tadi kan advokasi. Artinya kita bisa saja kami memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan kegiatan pelatihan nih. Nanti bisa koordinasi dengan kami. Bahkan beberapa pelatihan yang sudah kami lakukan itu sebelumnya kami melakukan riset Mas, riset kecil-kecilan. Jadi kami membuat Google formulir, saya sebar ke masyarakat. Nah, apa sih yang mereka butuhkan atau mereka inginkan dari perpustakaan? Nah, termasuk kegiatan merajut kemarin itu juga berdasarkan atas usulan dari pemustaka kami. Jadi bisa saja, misalnya komunitas ingin meminta kami perpustakaan memfasilitasi suatu pelatihan sesuai dengan kebutuhan mereka. Insya Allah kami bisa membantu. Nanti kita koordinasi lebih dahulu gitu. Begitu nggak Pak Olin? Ya, jadi di program TPBIS ini sebenarnya multi efek. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, terutama komunitas, kami berusaha untuk memberikan solusi yang terbaik. Jadi istilahnya di kami bukan SDM-nya semua nguasin enggak. Jadi kami tetap kerjasama sama lintas sektoral seperti yang Mas barusan tanyakan. Mungkin untuk manajemen pemasaran kami nanti bisa kerjasama dengan Dinas Perdagangan. Tapi tetap kami yang memfasilitasi karena kami memang harus selalu siap, harus selalu memberikan yang terbaik,
memberikan solusi yang terbaik juga buat kebutuhan masyarakat. Jadi perpus itu bukan hanya sekedar membaca dan menulis dan sebagainya. Jadi ini memang multi efek gitu. Kedepannya perpus memang harus seperti itu. Jadi benar-benar jadi pusat kegiatan pusat kegiatan masyarakat gitu. Jadi di kesempatan ini mungkin bisa kami sampaikan, kalau di UPD lain itu kan membangun fisik, membangun infrastruktur ya. Kalau di kami membangun SDM. Jadi kalau di UPD lain, di dinas lain menyiapkan fisik, infrastruktur, kami menyiapkan SDM-nya gitu. Jadi kami sangat berharap di kesempatan ini semua teman-teman komunitas, masyarakat, ayolah datang ke perpus. Mungkin segala segala keingintahuannya, segala penasarannya bisa kami bantu, bisa kami fasilitasi. Tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri, kami kerjasama dengan lintas sektoral juga, cuman kami fasilitasi nanti. Itu aja ya benar ya. Oh ya, Pak dan Ibu, jalan. Ini kan jalan gedung baru ini, biar pemirsa tahu di mana gitu. Jangan nggak tahu. Tahunya hanya di samping Banjati gitu. Iya. Alamatnya pemirsa. Jadi gedung perpustakaan kami yang baru ada di Jalan Merapi nomor 5. Jadi di selatannya monumen, di depannya kantor Pegadaian. Ini pemirsa di atau tepatnya di sebelah baratnya makam. Ya. Nanti kalau kelihatan kantor 4 lantai, itulah perpustakaan kebanggaan masyarakat Sampang. Kapan dibuka itu, Bu? Kapan, Pak? Pati. Insya Allah secepatnya, mungkin bisa pertengahan Januari ya. Karena kami sekarang kan untuk para pemirsa semua MMD channel ini, kami kan tutup layanan sejak tanggal 19 Desember ini sampai tanggal sekitar 10 Januari. Mungkin setelah itu nanti kami buka. Siap. Ya. Nah, ini kunjungi nanti ini gedung yang baru. Lantai 3, Pak ya? Lantai 4. Lantai 4. Dengan fasilitas yang lebih baik juga. Insya Allah fasilitasnya lebih baik. Siap. Boleh kasih bocoran nih, Mas? Siap, Bu. Di lantai 1 ada layanan anak dan disabilitas, ada layanan informasi, dan juga nanti insya Allah ada galeri inklusi di lantai 1. Di lantai 2 nanti ada ruang referensi, pojok Madura, juga ada aulanya, Mas. Jadi misalnya ada komunitas atau masyarakat mau berkegiatan, tidak punya tempat, silakan datang ke perpustakaan menghubungi kami. Nanti kita ikuti prosedurnya. Kemudian nanti di lantai 3 ada ruang baca umum, di lantai 4 ada ruang pengolahan, ruang pemeliharaan bahan pustaka, ruang kerja, dan juga ada aulanya lagi, Mas. Siap. Jadi misalnya ada 2 komunitas ingin mengadakan kegiatan dalam waktu yang bersamaan, insya Allah kami bisa mengakomodir. Dan di lantai 2 ada balkon terbuka, insya Allah akan kami jadikan kafe literasi. Jadi teman-teman bisa diskusi di sana, santai sambil minum kopi boleh, karena kalau di ruang baca nggak boleh makan minum, Mas. Nanti di balkon di kafe literasi teman-teman bisa berkegiatan seputar kegiatan literasi, baik diskusi, bedah buku maupun sekedar membaca di ruang outdoor sambil minum kopi, silakan. Siap. Terima kasih waktunya, Bu, Bapak. Sama-sama. Sudah memberikan waktu kepada kami untuk bincang-bincang santai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stay tune ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen.